Nah, selanjutnya bisa tidak kita membuat variabel global di dalam fungsi? Nah, kita coba saja. Misalnya dari program yang sama. Nah, inilah kelebihan bahasa pemrograman Python. Jadi caranya supaya variabel yang ada di dalam fungsi menjadi variabel global, caranya ditambahkan keyword global. Nah, seperti ini, global X. Nah, dengan menambahkan global X ini, maka variabel X ini sekarang menjadi variabel global, ya. Sehingga nanti kalau fungsiku dipanggil, maka yang dijalankan yang dianggap variabel global untuk X adalah yang fantastis. Nah, kalau tidak percaya, silakan dicoba saja. Jadi, seharusnya kan variabel globalnya itu adalah X, keren banget, ya kan? Nah, sekarang karena di dalam fungsi kita tambahkan keyword global seperti ini, global X, kemudian terserah X-nya misalnya fantastis. Kemudian di dalam fungsi ada perintah print Python is plus X. Nah, nanti kalau dipanggil fungsiku dulu seperti ini ya, baru kemudian ditekan perintah print Python is X, maka yang dijalankan mana? Yang global X di dalam fungsi atau global yang di luar fungsi? Ya, kita buktikan. Seharusnya yang tekan saja Shift Enter. Nah, seperti ini. Jadi yang dijalankan adalah yang untuk fungsiku ini menjalankan Python is fantastis. Ya, yang ini toh. Fantastis yang dijalankan karena kalau ini kan memang ada di dalam fungsi. Nah, tetapi yang kedua ini ada perintah lagi print Python is X yang dijalankan juga fantastis. Nah, ini ya. Jadi bukan keren banget. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Ini ketika tidak kita berikan keyword global di dalam variabelnya. Oke ya, tahu bedanya ya. Jadi ini cara membuat variabel di Python ya. Nah, kemudian untuk mencoba variasi lain untuk bereksperimen dengan variabel, kita misalnya yang umumnya kan ada pengetikan dari dari user, misalnya suhu dalam Celcius, berapa suhu dalam Celcius adalah, misalnya suhu dalam Celcius adalah sama dengan begitu ya, suhu dalam Celcius adalah berapa ya. Ini misalnya menunggu pengetikan dari user, misalnya kita simpan menjadi variabel X. Nah, kita bisa ketikkan dengan input ya, seperti ini. Nah, di sini karena print suhu dalam Celcius ini kan bentuknya string, dan berarti apa? Kalau kita punya X input ini bentuknya string. Nah, nanti kalau kita jalankan, kita proses. Jadi misalnya print maka suhu dalam Fahrenheit misalnya ya. Suhu dalam Fahrenheit adalah, nah, bagaimana rumusnya? Maka suhu dalam Fahrenheit adalah, rumusnya adalah tadi suhunya kan X dalam Celcius, kita kalikan dengan 9/5 baru ditambah dengan berapa? Ditambah 32 ya, ini kan rumusnya ya. Maka suhu dalam Fahrenheit adalah X dikali 9 dibagi 5 ditambah 32. Nah, tetapi ini nanti kan harus dalam bentuk string. Nah, bagaimana ini supaya bisa dioperasi matematik seperti ini? Maka X-nya ini tidak boleh dalam bentuk string. Nah, tadi kita di atas merubah float menjadi string dengan diberikan str. Nah, ini ya.
Ini jadi float dirubah menjadi string, tinggal ditambahkan str. Nah, dengan cara yang sama, kalau ini adalah string, supaya menjadi integer atau float, nah kita tinggal ketikkan di depannya. Pertama kita inginkan dalam bentuk integer dulu ya. Nah, seperti ini. Maka nanti yang diketikkan user akan dirubah menjadi integer, ya kan? Setelah dalam bentuk integer, maka dia bisa dikalikan dengan 9/5 ditambah 32. Nah, oke ya. Nah, ini silakan dijalankan, save enter. Nah, maka pertanyaannya seperti ini. Suhu dalam Celcius misalnya 0. Maka kalau kita enter, hasilnya dalam Fahrenheit. Maka suhu dalam Fahrenheit adalah 32. Kita jalankan lagi. Biar ada ininya, historinya kita taruh di bawahnya. Kita jalankan lagi. Nah, misalnya 1, kita enter, maka suhu dalam Fahrenheit adalah 33,8. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau integer ini kita isikan real? Nah, ini kan inputnya minta integer, tapi misalnya user ngisi real. Ya, dijalankan saja, save enter. Nah, suhu dalam Celcius misalnya real kan dikasih pecahan 0,0. Nah, ini bisa dijalankan tidak? Kira-kira jawabannya apa? Nah, dia kan integer ya. Nanti kita isi real. Jalan tidak? Mintanya integer kita kasih real. Harusnya apa? Kalau kita jalankan harusnya error. Nah, harusnya error ya. Jadi 0,0 ini kan dia menyalahi, harusnya integer. Di sini ada invalid untuk integer ya. Maka caranya bagaimana supaya bisa menjadi real? Maka konversinya ini dirubah. Kita ubah menjadi float. Nah, seperti ini ya. Coba dijalankan lagi, save enter. Nah, karena dia sudah float, kalau diisi 0,0, kalau kita jalankan apa? Nah, maka tidak error ya. Sekarang sudah dalam float. Demikian juga kalau kita isi float yang lain, kita jalankan. Misalnya 1,0, kita enter, maka suhunya juga dalam bentuk float. Nah, inilah tadi kita sudah mencoba beberapa variasi bekerja dengan variabel dan sedikit tipe data. Nanti secara detail mengenai tipe data akan kita bahas secara tersendiri saja. Tipe-tipe data apa saja di dalam bahasa pemrograman Python. Namun ini beberapa sudah kita sampaikan, seperti kita mengenal ada float atau real, ada string, ada integer yang sering dipakai di dalam sehari-hari ya. Nah, seperti ini kita sudah belajar mengenal variabel di bahasa pemrograman Python dengan Jupyter Notebook ya. Jadi saya kira tinggal kita review apa yang sudah kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Silakan di-review ke atas ya. Termasuk kata-kata apa saja yang tadi tidak diperkenankan di dalam atau untuk digunakan sebagai nama variabel ya. Seperti itu, saya kira semoga sudah jelas sampai kemudian dioperasikan dan seterusnya tadi yang sudah kita review. Kemudian dimasukkan di dalam fungsi sederhana, apakah dia sebagai variabel global atau variabel lokal dan operasinya. Yang kemudian selanjutnya kita operasikan kalau ada pengetikan dari user dan beberapa konversinya kalau kita menginginkan dia integer atau real ya. Nah, demikian beberapa contoh-contoh kita menerapkan atau bekerja dengan variabel dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan Jupyter Notebook. Saya kira itu yang kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan tentunya semoga bermanfaat kita dan bisa menjadi bagian dari amal soleh kita ya. Terima kasih. Insya Allah kita akan masih bertemu kembali dalam pelajaran-pelajaran Python selanjutnya. Kita tunggu saja di kesempatan berikutnya.
Demikian, terima kasih. Kami akhiri sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam pelajaran Python selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.